Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting sepak bola Eropa. Saga transfer paling dramatis di deadline day musim panas 2025 akhirnya terjawab. Liverpool resmi memecahkan rekor transfer sepak bola Inggris dengan mendatangkan striker Alexander Isak dari Newcastle United. Penyerang asal Swedia itu didatangkan dengan mahar fantastis sebesar 125 juta pound sterling dan langsung menandatangani kontrak jangka panjang di Anfield. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola tanah air. Bintang Manchester City Tijani Rangers meluapkan rasa bangga usai sang adiknya Eliano Rangers resmi berseragam Persib Bandung. Gelandang 29 tahun itu bahkan menitipkan pesan khusus untuk para bobotoh agar menjaga Eliano yang kini juga menjadi andalan timnas Indonesia. Liverpool resmi mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United dengan nilai transfer fantastis mencapai sekitar 125 juta euro. Transfer ini menjadi rekor baru dalam sejarah sepak bola Inggris, menjadikannya pemain termahal yang pernah didatangkan klub Premier League. Isak mencetak 23 gol di Liga musim lalu untuk membawa Newcastle kembali Liga Champions dengan finish di posisi kelima. Sekaligus mencetak gol di final Piala Liga melawan Liverpool yang mengantarkan mereka meraih trofi domestik pertama dalam 70 tahun. Isak menandatangani kontrak jangka panjang bersama Liverpool, sekaligus mempertegas ambisi The Reds untuk mempertahankan gelar Liga dan bersaing di Liga Champions. Kepindahan penyerang asal Swedia ini tidak berjalan mulus karena sebelumnya ia disebut menolak bermain dan berlatih bersama Newcastle. Tekanan tersebut akhirnya membuat Newcastle menerima tawaran besar dari Liverpool menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Bagi Liverpool, kedatangan Isak akan menambah kekuatan lini depan yang sebelumnya sempat kehilangan beberapa pemain kunci. Di sisi lain, transfer ini juga menjadi pukulan berat bagi Newcastle yang harus kehilangan striker andalannya. Kesepakatan besar ini pun tercatat sebagai salah satu transfer paling dramatis pada deadline day musim panas 2025. Bintang Liga Inggris Tijani Rangers mengaku bangga setelah sang adik Eliano Rangers resmi berseragam Persib Bandung. Melalui unggahan di Instagram, Selasa 2 September 2025, gelandang 29 tahun itu menitipkan pesan kepada bobotoh agar menjaga adiknya dengan baik.
Eliano menjadi rekrutan terakhir Persib pada bursa transfer awal musim Super League 2025-2026 yang sempat memberikan kejutan. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2027. Sebelumnya, adik Tijani itu menyampaikan rasa haru saat berpisah dengan Pezzolo, klub yang membesarkan namanya sekaligus tempat Eliano memulai karir. Selama berseragam Pezzolo, pemain timnas Indonesia itu tampil dalam 147 pertandingan dengan torehan 7 gol dan 7 assist. Dirinya kini tercatat sebagai pemain naturalisasi kelima timnas Indonesia yang merapat ke Liga Indonesia setelah Jens Reven, Rafael Struijk, Jordi Amat, dan Tom Haye. Saat ini Eliano tengah mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi laga uji coba kontra China Taipei dan Lebanon di agenda FIFA Matchday. Jelang agenda FIFA Matchday, salah satu klub Major League Soccer atau MLS Los Angeles FC telah menyampaikan kabar bahagia untuk pecinta sepak bola Indonesia. Salah satu pemainnya, Adrian Satrio Wibowo, mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub pada Rabu 3 September 2025. Sebagai informasi, Adrian Wibowo merupakan pesepak bola keturunan Surabaya. Meski baru berusia 19 tahun, dirinya sudah dipercaya tampil di skuad utama LAFC. Bahkan sempat masuk dalam daftar pemain Los Angeles FC di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Namun dirinya belum dipercaya untuk bermain dan hanya berada di bangku cadangan saat LAFC menghadapi Chelsea pada laga pembuka. Posisi Adrian bermain berada di sektor sayap kanan. Dengan adanya panggilan ke timnas Indonesia, diyakini menjadi langkah awal karir internasionalnya bersama skuad Garuda. Bagi Indonesia, kehadiran Adrian akan menjadi tambahan amunisi penting untuk agenda FIFA Matchday serta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Diketahui timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi China Taipei pada Jumat 5 September 2025 dan Lebanon pada Senin 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat ini sejumlah pemain telah bergabung untuk melakukan pemusatan latihan bersama pelatih kepala Patrick Kluivert. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 segera digelar dan timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangannya melawan Laos pada 3 September 2025. Pelatih Gerald Van den Broek menegaskan kepada skuad asuhannya untuk fokus menghadapi laga perdana. Dirinya juga telah memanggil 23 pemain, termasuk Rafael Struijk dan Dion Marks, yang diharapkan menambah kekuatan Garuda Muda. Kemudian Van den Broek mengungkapkan bahwa PSSI menargetkan kemenangan di setiap pertandingan. Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Timnas Korsel diprediksi akan menjadi tantangan terberat dalam grup tersebut. Meski begitu, Van den Broek menegaskan tidak peduli siapa lawan yang dihadapi, karena ia sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin. That is something the players need and have to understand. Don't be afraid for opponents. We play our game, and we have to level up, and then we will see where we will end, But at this moment, I don't care against who we play. The players we select, I'm 100% sure they are good enough. So they have to show and they have to beat the opponent to play against. And now it's Laos, and after that is Macau, and then it's Korea. For me, it's the same. Oke, pertanyaan adalah target apa yang diberikan oleh federasi pada Coach Gerald di turnamen ini? Tentu saja target yang diberikan adalah untuk memenangkan pertandingan ini, memenangkan turnamen ini. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita nggak peduli pada siapa kita bermain, siapapun lawan kita. Yang pasti kita harus siap untuk bermain menghadapi Laos, menghadapi Makau, dan kemudian Korea Selatan ya. Jadi tim yang sudah dipilih, sudah diseleksi bersama adalah tim yang sangat baik, yang sudah dipersiapkan. Jadi apapun terjadi kita bisa menang pertandingan, kita juga level sebagai pemain, kita memberikan terbaik di lapangan, kemudian kita akan melihat di mana kita akan berada nantinya di akhir turnamen. Sebagai informasi, hanya 16 tim yang berhak tampil di Piala Asia U23 2026. Slot tersebut akan diisi oleh juara grup dan 4 runner-up terbaik. Timnas Malaysia kembali kedatangan pemain naturalisasi baru. Kali ini, giliran Jordan Mintah, penyerang asal Ghana yang resmi menyandang status sebagai warga negara Malaysia. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh klubnya Kuching City FC melalui laman resmi mereka pada Jumat 29 Agustus 2025. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri penantian panjang publik sepak bola Malaysia terhadap proses naturalisasi Jordan yang sempat tertunda.
Sang pemain sejatinya sudah merumput di negeri jiran sejak 2020. Dengan masa tinggal lebih dari 5 tahun, ia memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Proses naturalisasi ini menegaskan bahwa Malaysia masih menerapkan cara lama dengan melokalkan pemain asing yang telah lama berkarir di kompetisi domestik. Metode tersebut mengingatkan pada era naturalisasi di Indonesia 1 hingga 2 dekade lalu. Saat itu PSSI sempat me-WNI-kan pemain asing yang bermain lama di Liga Indonesia. Salah satunya Christian Gonzalez yang mencuri perhatian di Piala AFF 2010. Setelah itu sejumlah nama lain ikut dinaturalisasi, seperti Bio Pauline, Victor Igbonevo, Beto Goncalves, Fabiono Beltram, hingga Otavio Dutra. Namun program tersebut kemudian menuai kritik karena dianggap menghambat perkembangan pemain lokal. Klub-klub lebih memilih menaturalisasi pemain asing berusia senja agar bisa didaftarkan sebagai pemain lokal, ketimbang memberi kesempatan bagi talenta muda Indonesia. Seiring waktu PSSI meninggalkan pola lama itu dan mulai fokus melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang berkarir di luar negeri dan tampil di level tertinggi. Beberapa contoh sukses di antaranya adalah Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Emil Audero Mulyadi. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru masih menggunakan jalur naturalisasi konvensional. Kehadiran Jordan Mintah yang kini resmi berstatus WN Malaysia menjadi bukti bahwa cara lama tersebut masih bertahan di negeri tetangga. Manisa BBSK meraih kemenangan meyakinkan atas Alti Nordu dalam laga uji coba pramusim voli putri Turki 2025 yang digelar di Tarik Almispor Salonu, Jumat 29 Agustus 2025. Pertandingan ini berlangsung dengan format 5 set. Namun Manisa menuntaskan laga lebih cepat setelah unggul 4 set. Pada debutnya, Megawati Hangestri tampil impresif. Opposite andalan timnas Indonesia itu langsung mencuri perhatian dengan 2 servis es beruntun saat pertama kali melakukan servis di set pembuka. Permainan solid Manisa BBSK tidak hanya terlihat dari serangan, tetapi juga pertahanan lewat blok yang rapat. Megawati bermain penuh pada set pertama dan ketiga, di mana ia menjadi salah satu tumpuan serangan tim. Sepanjang 2 set penampilannya, dirinya sukses mencatat 4 servis es dan beberapa serangan open spike yang mematikan.
Manisa BBSK akhirnya menang dengan skor meyakinkan 4-0. Sesuai format uji coba, laga seharusnya berlangsung 5 set dengan minimal 4 set dimainkan. Namun karena Manisa sudah memastikan kemenangan, set kelima tidak dilanjutkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.